Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan mata kuliah hak kekayaan intelektual. Kali ini tema yang akan diangkat adalah pelanggaran hak cipta. Ada beberapa jenis pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jenis pelanggaran yang pertama itu berkenaan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam hal penyewaan ciptaan. Jadi sebagaimana di mata kuliah pertemuan tentang perlindungan hak cipta, bahwa hak ekonomi pencipta itu dapat dialihkan kepada pihak lain, dan pihak lain itu adalah pemegang hak ekonomi atas ciptaan dari pencipta yang sebenarnya. Jadi yang dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta itu yang pertama adalah hak moral, kemudian yang kedua adalah hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta secara abadi selama pencipta masih hidup. Sementara kalau hak ekonomi, hak penggunaan secara ekonomi atau secara komersial atas ciptaan dari pencipta dan hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, penggunaan hak cipta oleh pihak lain dapat saja dalam bentuk penyewaan ciptaan. Misal, saya beri contoh penyewaan ciptaan sebuah program komputer kepada sebuah perusahaan. Misal Microsoft menyewakan program komputernya kepada perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan ciptaan Microsoft dalam bentuk program komputer, maka penyewaan ciptaan itu tidak boleh dialihkan lagi secara komersil oleh penyewa. Hanya penyewa yang bersangkutan boleh menggunakannya. Dalam artian penyewa adalah pengguna terakhir dari program komputer tersebut. Jadi kalau ingin menggunakan secara komersil, maka dia harus membuat perjanjian lisensi lagi. Dan itu berakibat pada pembayaran royalti terhadap perusahaan program komputer tersebut, misalnya Microsoft. Dan pelanggaran terhadap penggunaan penyewaan ciptaan secara tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta itu terdapat ancaman pidana, yaitu paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Bagaimana yang diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yaitu berkenaan dengan penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarasemenan, pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Jadi setiap orang yang secara tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan secara komersial hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta, misalnya menyewakan tadi, atau menerjemahkan, atau mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan, atau melakukan pertunjukan ciptaan, atau melakukan komunikasi ciptaan yang tujuannya untuk kepentingan komersil, yaitu memperoleh sejumlah pembayaran misalnya, atau penghasilan, maka dia dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Jadi memang undang-undang atau pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual ini adalah salah satunya hak cipta, meskipun jenis penyelesaian sengketanya bersifat perdata, bisa melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Kemudian penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan di pengadilan niaga. Namun undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual memberikan ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melakukan atau pelanggaran terhadap penggunaan ciptaan secara tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
Kemudian pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta berkenaan dengan penerbitan ciptaan atau penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, pengumuman ciptaan. Misal ketika kita membuat sebuah buku, jadi kebanyakan kalau dunia akademik itu misalnya pengajar atau dosen itu banyak membuat atau menulis buku ya. Jadi ketika seorang dosen menulis buku, maka dia secara moral memiliki hak pencantuman nama dan sebagainya dalam bukunya. Nah, ketika dia diterbitkan di sebuah penerbitan ternama misalnya, maka bisa saja pelaksanaan hak ekonomi dari penerbitan buku tersebut beralih kepada perusahaan penerbitan buku tadi. Nah, ketika sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan penerbitan buku, nah, maka hak ekonomi, pelaksanaan hak ekonomi dari penjualan buku, penerbitan buku misalnya atau penggandaan buku tersebut, kemudian pendistribusiannya, kemudian sampai pengumuman buku tersebut, itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemegang hak cipta sebagai pemegang hak ekonomi dari buku tadi. Ya, meskipun secara moral penerbit tetap harus mencantumkan nama si penulis karena pelaksanaan hak ekonomi dari buku tadi diserahkan kepada penerbit, biasanya penulis diberikan semacam pembayaran di muka atau royalti misalnya setelah proses penjualan, pendistribusian dan sebagainya. Nah, tapi pelaksanaan hak ekonomi dari penjualan buku tadi atau hasil dari penjualan buku tadi itu beralih kepada perusahaan penerbitan tadi. Nah, ketika sudah beralih kepada pemegang hak cipta, misalnya penerbit buku tadi, pihak-pihak lain yang ingin melakukan penerbitan, penggadaan atau pendistribusian ataupun pengumuman terhadap buku tersebut, dia harus meminta izin kepada pemegang hak cipta tadi, yaitu perusahaan penerbitan tadi. Ya, kalau misalnya ada pihak lain ingin melakukan pendistribusian, maka dia harus membuat sebuah perjanjian lisensi dengan perusahaan penerbitan tersebut agar tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas hak ekonomi dari pemegang hak cipta tadi. Ya, penerbit tadi adalah pemegang hak ekonomi dari pencipta. Jadi pemegang hak cipta memperoleh hak berdasarkan perjanjian biasanya oleh pencipta, maka pelaksanaan atas hak ekonomi dari penerbitan buku tadi, penggandaan tadi, pendistribusian tadi, atau pengumuman ciptaan tadi, atau pengumuman buku tadi itu beralih kepada perusahaan penerbitan buku. Ya, ancaman terhadap pelanggaran dari penggunaan hak ekonomi ini itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi tidak kecil ya. Jadi hati-hati ketika kita mau misalnya menyalin sebuah buku atau mendistribusikan sebuah buku. Nah, baiknya karena itu penggunaannya secara komersil ini berarti dia digunakan untuk kepentingan misalnya perdagangan dan menghasilkan sejumlah pendapatan, maka dia harus membuat perjanjian lisensi baik terhadap pencipta kalau misalnya belum dialihkan hak ekonominya atau dengan pemegang hak cipta. Kemudian pelanggaran yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu yang berkenaan dengan pembajakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, jadi banyak ya kasus-kasus pembajakan di masyarakat kita, misalnya buku penerbit aslinya atau penerbit pemegang lisensinya, pemegang hak ekonomi atas penerbitan buku tadi, misalnya PT Citra Aditya Bakti. Nah, kemudian ada pihak lain yang menggandakan dalam jumlah banyak dijual di pasar-pasar, bisa pasar-pasar atau misalnya toko-toko buku. Kalau di Jakarta tuh ada pasar Senin ya. Itu banyak sekali buku-buku yang digandakan yang bisa jadi dia tidak
original ya, tidak asli. Karena harganya jauh lebih murah ya. Kalau harga buku jauh lebih murah dari harga aslinya penerbitkan, patut diduga ya, itu bukan buku asli ya, atau bukan buku original. Ya itu ancaman hukumannya tadi sampai 4M dendanya ya, hati-hati. Kemudian misalnya pembajakan dalam bentuk penerjemahan ya, atau pengadaptasian, pengaransemenan dan pentransformasian, pendistribusian gitu ya, atau pertunjukan misalnya, komunikasi atau pengumuman ciptaan gitu. Bisa saja misalnya sebuah film di bioskop dilakukan rekaman nih, misalnya oleh seseorang yang sedang menonton di sebuah bioskop atau teater gitu ya, XX1 misalnya. Kemudian didistribusikan ya, diperjualbelikan, itu kan berarti dia memanfaatkan secara ekonomi sebuah karya atau ciptaan milik pihak lain, bisa jadi milik sebuah produser film, produser misalnya rekaman kalau lagu dan sebagainya. Itu juga ada ancaman hukumnya, itu dianggap sebuah pelanggaran pidana ya. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan pelanggaran hak ekonomi yang berkenaan dengan pengelola tempat perdagangan. Jadi hati-hati juga bagi pengelola tempat perdagangan, misalnya sebuah swalayan besar atau misalnya sebuah apa namanya, kalau di Batam itu ada tempat-tempat perdagangan elektronik, misalnya Lucky Plaza gitu, membiarkan tempat perdagangannya dilakukan penjualan produk-produk atau barang-barang yang melanggar hak cipta dan atau hak terkait ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tempat perdagangan besar ya, kemudian di dalamnya terdapat dijual produk-produk yang melanggar hak cipta, misalnya menjual laptop ya, elektronik. Kemudian ternyata dalam laptopnya itu program komputernya itu tidak original misalnya. Itu hati-hati ya. Jadi pengelola tempat perdagangan bisa saja mendapatkan ancaman pidana meskipun dalam hak kekayaan intelektual sifat deliknya itu delik aduan, dalam artian kalau ada yang melakukan pengaduan atau laporan ke kepolisian atau ke penyidik baru dilakukan penindakan. Tapi kalau tidak ada laporan atau tidak ada pengaduan berarti tidak ada pelanggaran gitu ya. Jadi hati-hati bagi sebuah tempat diperjualbelikannya sebuah produk ya, bisa saja produk-produk yang diperjualbelikan di tempat itu melanggar hak cipta. Tadi saya contohkan misalnya sebuah tempat besar misalnya di Glodok misalnya atau di Batam gitu ya. Ternyata produk-produk mereka yang diperjualbelikan elektroniknya mengandung program-program komputer yang tidak asli atau tidak original, atau misalnya sebuah mal-mal besar gitu ya, menjual, atau misalnya sebuah toko buku menjual buku-buku, ternyata buku-buku itu bukan buku-buku asli dari penerbit yang sebagai pemegang hak cipta dari penerbitan buku tadi gitu ya. Bisa saja misalnya produk-produknya atau buku-bukunya itu palsu. Jadi bisa juga sebagai pengelola tempat perdagangan, misalnya toko buku tadi atau toko-toko elektronik, itu diancam dengan ancaman pidana ya. 100 juta kalau dalam undang-undang hak cipta ya. Kemudian pelanggaran hak cipta selanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu berkenaan dengan pelanggaran hak ekonomi atas potret. Nah, potret ini juga ada hak ekonominya ya. Jadi bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan sebuah potret atau foto ya untuk kepentingan komersil, misalnya untuk kepentingan periklanan ya, reklame, harus membuat perjanjian tertulis dengan orang yang dipotret tadi. Misalnya saya sering ya kita lihat di jalan-jalan misalnya ada sebuah
salon atau tempat pemangkasan rambut, dia menggunakan foto-foto artis terkenal gitu ya, dipajanglah di depan tokonya atau depan tempat salonnya itu gitu ya. Jadi hati-hati, bisa saja terkena gugatan gitu karena tidak minta izin kepada yang ada dalam foto itu untuk dipasang gitu. Itu kan semacam reklame juga ya. Atau misalnya kemarin ada kasus Bella Safira menggugat sebuah perusahaan yang salah satu produknya itu sabun. Itu kasus sudah lama sih ya, sabun yang cukup diminati oleh masyarakat. Jadi perjanjiannya sudah habis gitu ya. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian, misalnya sudah jangka waktunya sudah habis, tapi ternyata baliho-baliho atau misalnya papan-papan reklame yang menggunakan gambar dirinya atau foto dirinya masih terpajang di mana-mana di jalanan gitu ya. Jadi hati-hati bagi perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan potret-potret, terutama potret-potret untuk orang-orang terkenal ya. Kalau mungkin kalau seperti kita ya mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi kalau artis gitu ya, tentu itu merugikan ya. Merugikan bisa jadi juga sebuah pendapatan juga ya. Kalau digugat kan tentu mendapatkan denda ya. Denda itu ya besar juga sampai 500 juta gitu ya. Kemudian pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan. Jadi pelaku pertunjukan ini misalnya saja seorang penyanyi gitu ya. Ada sebuah lagu diciptakan oleh pencipta Melly Guslow misalnya, kemudian lagunya tersebut dinyanyikan oleh Syahrini selaku penyanyi. Nah, Syahrini ini selaku penyanyi ini adalah seorang pelaku pertunjukan. Jadi setiap karya-karya yang sudah diciptakan oleh seorang pencipta lagu, kemudian dinyanyikan oleh seorang penyanyi sebagai pelaku pertunjukan, itu harus dengan izin pelaku pertunjukan juga. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah lagu di cover oleh grup musik Sabian, Sabian ketika ingin mengcover lagu, dia tidak hanya harus meminta izin kepada penciptanya atau pemegang hak ciptanya, tapi juga meminta izin kepada yang menyanyikan lagu tersebut pertama kali atau yang mempopulerkan lagu tersebut pertama kali, misalnya tadi Syahrini gitu ya. Jadi kalau misalnya itu tidak dilakukan, itu termasuk pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan juga. Jadi dalam undang-undang hak cipta ini ada dua jenis yang dilindungi ya. Selain hak ciptanya itu sendiri, juga hak terkait dengan ciptaan. Hak terkait dengan ciptaan ini ada tiga, yaitu haknya pelaku pertunjukan, haknya lembaga penyiaran, kemudian haknya produser fonogram. Nah, pelaku pertunjukan ini yang dilindungi adalah hak moral dan hak ekonominya. Jadi hak moralnya apa, misalnya ketika orang ingin mengcover lagu yang dia populerkan, dicantumkan namanya. Oh, yang mau populerkan misalnya Syahrini gitu ya. Kalau selain hak moral, dia juga ada hak ekonomi. Jadi kalau orang mau mengcover lagu dia harus minta izin atau membuat perjanjian lisensi yang berakibat kepada pembayaran royalti. Kemudian selain ada hak moral dan hak ekonomi pelaku pertunjukan, juga ada hak ekonomi lembaga penyiaran. Nah, ketika sebuah lagu sudah dinyanyikan atau dipertunjukkan di sebuah televisi misalnya atau radio, atau misalnya yang sedang tren hari ini adalah platform digital broadcasting YouTube gitu ya. Nah, muncul perlindungannya. Nah, siapa yang memegang perjanjian lisensi pertama kali untuk dipertunjukkan sebuah karya, maka dia memegang hak ekonomi sebagai lembaga penyiaran. Misalnya tadi Syahrini menyanyikan lagunya pertama kali di sebuah televisi swasta, misalnya RCTI gitu ya. Maka RCTI sebagai lembaga penyiaran punya hak ekonomi sebagai lembaga penyiaran yang pertama kali menyiarkan atau mempublikasikan lagunya Syahrini tadi. Atau misalnya konten FIFA World Cup gitu ya.
FIFA World Cup ini ketika misalnya dipegang lisensinya oleh salah satu televisi di Indonesia sebagai official broadcasting FIFA World Cup, maka ketika ada televisi-televisi lain yang ingin menjadikan FIFA World Cup sebagai konten mereka, maka dia harus membuat perjanjian lisensi dengan penerima lisensi di Indonesia tadi, misalnya RCTI tadi, gitu ya. Jadi tidak sembarangan ya lembaga penyiaran tuh menyiarkan sebuah konten-konten di televisi, dia ada hak ekonominya. Kemudian selain hak ekonomi lembaga penyiaran, ada hak ekonomi produser fonogram. Produser fonogram ini yang melakukan fiksasi atau rekaman terhadap karya-karya, misalnya karya musik, misalnya sebuah perusahaan label musik, misalnya Sony Music, atau perusahaan produksi film, misalnya MD Entertainment. Gitu ya. Mereka punya hak perlindungan hak ekonomi. Jadi sebagai pihak yang misalnya merekam sebuah film, dia punya hak ekonomi. Ketika ada pihak lain yang ingin menayangkan film dia harus membuat perjanjian lisensi yang berakibat kepada pembayaran royalti kepada produser fonogram tadi, misalnya produser film atau produser televisi misalnya, atau produser sebuah lagu, label musik gitu ya, Sony Music misalnya, contohnya ya. Selanjutnya, berkenaan dengan pelanggaran pembajakan penggandaan fonogram, pendistribusian fonogram atau penyediaan fonogram. Jadi ancaman hukumnya termasuk tinggi nih ya. Pidana penjara 10 tahun dan atau denda 4 miliar. Jadi kalau kita nonton misalnya KKN penari gitu ya di bioskop, kemudian kita rekam dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam sebuah CD dan diperjualbelikan misalnya, atau di share di YouTube supaya orang nonton, ya kan? Itu kan untuk kepentingan komersil ya. Kalau untuk kepentingan komersil kemarin, hati-hati melakukan kegiatan pembajakan tersebut itu pelanggaran pidana nih, pidana penjara 10 tahun, ancaman hukumannya dan atau denda 4 miliar. Jadi tidak main-main ya ancaman hukuman pembajakan ini. Karena apa ya, berbiaya ini ya, produser fonogram itu melakukan rekaman lagu atau melakukan perekaman film berbiaya. Jadi orang tidak boleh sembarangan melakukan kegiatan-kegiatan pembajakan yang melanggar hak ekonomi produser fonogram. Kemudian pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran, tadi yang sebagaimana saya sebutkan tadi ya. Ada hak ekonomi apa saja sih yang terdapat pada lembaga penyiaran, misalnya lembaga penyiaran di Indonesia ada radio ya, ada televisi, ada sekarang yang sedang tren tuh YouTube gitu ya. Cuman memang kemarin ada gugatan, jadi MNC Group kalau tidak salah atau RCTI itu yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang penyiaran yang ingin memberlakukan YouTube sebagai lembaga penyiaran publik seperti televisi juga, seperti televisi atau seperti radio, supaya dia terikat dengan kode etik jurnalistik gitu ya. Cuma ternyata gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena YouTube tidak tunduk pada hukum nasional ya. Kalau kita baca kontrak atau kebijakan YouTube itu memang YouTube karena dibuat di California, Amerika Serikat, mereka tidak tunduk pada hukum nasional negara-negara di luar California, Amerika Serikat. Jadi karena atas dasar hal tersebut, maka hukum Indonesia atau forum pengadilan Indonesia tidak berhak memutuskan bahwa YouTube tunduk pada hukum nasional, terutama undang-undang penyiaran yang ada di Indonesia pada saat dilakukan gugatan oleh RCTI pada saat itu ya. Baru itu ya kasusnya kemarin itu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat YouTube itu seperti sebuah lembaga penyiaran juga, semua jenis konten apapun bisa disiarkan di situ ya. Sekarang hampir semua masyarakat mungkin bisa melakukan citizen jurnalistik gitu ya. Dalam artian orang bisa jadi berperan sebagai artis, bisa berperan sebagai chef mungkin, atau bisa berperan sebagai wartawan mungkin. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan sebuah televisi atau radio, bisa membuat entertainment sendiri, kegiatan konten-konten yang sifatnya menghibur gitu ya seperti televisi.
Namun sayangnya karena mereka tidak tunduk pada hukum nasional, itu tidak bisa diterapkan atau tidak bisa undang-undang penyiaran di Indonesia diberlakukan kepada mereka sehingga apapun yang diberitakan di YouTube itu tidak bisa dilakukan gugatan gitu. Kalau televisi kan karena tunduk pada kode etik jurnalistik maka konten-kontennya juga harus hati-hati ya. Tidak boleh melanggar hukum-hukum yang ada atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia, baik itu norma, hukum dan sebagainya. Kemudian pelanggaran terhadap pembajakan penggandaan fiksasi siaran ya. Ya kalau siaran konten televisi di apa namanya divideokan ulang, direkam ulang itu terus kemudian dijadikan apa dibuat atau dimasukkan dalam sebuah CD misalnya ya. Kemudian diperjualbelikan. Ini banyak misalnya pernah saya temui ada mahasiswa gitu ya, merekam sebuah drama Korea misalnya. Kemudian dimasukkan dalam CD dijual lah 5.000 gitu ya, kepada teman-temannya. Nah, itu melanggar apa namanya hak ekonomi lembaga penyiaran ya. Atau misalnya tidak hanya di televisi, misalnya dia berlangganan dengan drama-drama Korea tertentu secara live streaming, kemudian dia unduh atau dia rekam ulang, kemudian diperjualbelikan gitu ya. Itu kan berarti dia melakukan sebuah kegiatan ekonomi, jadi digunakan untuk kepentingan komersil. Hati-hati ketika misalnya bisa, walaupun tadi saya bilang sifatnya delik aduan, bisa saja kalau diketahui kita apa namanya terkena gugatan, dan gugatan bidang hak kekayaan intelektual ini tidak kecil nilainya ya, ratusan juta kemudian miliaran gitu ya. Kemudian ada ancaman pidana penjaranya juga ya. Baik, itu tadi sedikit apa namanya pemaparan tentang berbagai pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jumpa lagi kita pada tema-tema yang lain yang berkenaan dengan hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan hukum-hukum lain pada umumnya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.